sekali Kawana bisa berjumpa kalian semua dalam ibadah sekolah minggu PAR-GKI Kalpari Tembagapura. Oke adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Kawana yakin semuanya dalam keadaan sehat kan? Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, walaupun ibadah online, kami boleh bersama-sama di saat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, kami akan mulai ibadah ini, berkatilah kami, agar kami dapat menjalankan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nah adik-adik dapat minta bantuan dari papa mama di rumah untuk mentransferkan persembahan adik-adik di nomor rekening di bawah ini, atau dapat melalui amplop dan kotak persembahan yang sudah disediakan. Oke adik-adik, untuk menyiapkan persembahan kita pada hari ini, kita menaikkan satu pujian yang berjudul Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahan. Nah adik-adik, untuk doa persembahan akan dibawakan oleh adik Gwen Kaviar. Silakan adik Gwen. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih banyak atas berkat dan rezeki yang telah Bapa berikan kepada kedua orang tua kami. Hari ini kami berikan sedikit persembahan yang berasal dari Bapa juga. Terimalah persembahan ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan doa yang dibawakan oleh adik Gwen. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu pujian yang berjudul Yesus Sayang Padaku.
kita sekarang mau mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan. Untuk kelas kecil adalah Kak Laura dan kelas besar adalah Kak Leo. Terima kasih Kak Ona. Shalom adik-adik. Senang sekali Kak Laura bisa menyapa kalian dalam ibadah minggu kita hari ini. Hari ini Kak Laura akan membawakan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Laura mengajak kalian untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita persiapkan Alkitab kita ya. Kita buka Kisah Rasul 3 ayat 1-10. Kak Laura tunggu kalian membuka Alkitab kalian ya. Oke, semuanya sudah ketemu ya. Pada kesempatan kali ini, Kak Laura minta bantuan dari adik Ray Pinontoan, juga adik Michelle untuk membacakan firman Tuhan kita hari ini. Silahkan adik Ray dan adik Michelle. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naik Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus disung. Tetap hari orang itu letakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk minta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia melihat sedangkan mereka menatap dia, dan Petrus berkata kepada kami. Kisah Para Rasul 3 ayat 5-10. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Oke, terima kasih adik Ray dan adik Michelle. Adik-adik, untuk menolong kita memahami firman Tuhan hari ini, Kak Laura yang mengajak kalian menyaksikan sebuah video yang menceritakan tentang kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang barusan saja kita baca. Mari kita saksikan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat
bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Oke adik-adik, kita sudah menyaksikan video tersebut. Kalau Laura mau tanya nih, kira-kira apa yang membuat Petrus mampu menyembuhkan orang lumpuh yang sudah lumpuh bertahun-tahun? Di Alkitab dijelaskan orang lumpuh tersebut lumpuh selama 40 tahun. Ada yang bisa bantu Kak Laura jawab? Ya, benar sekali. Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh tersebut karena ada kuasa Tuhan yang bekerja lewat diri Petrus. Petrus dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya bagi orang-orang yang membutuhkan. Sama seperti Petrus yang adalah murid Yesus, kita juga adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk berbuat yang lebih baik sama seperti Petrus. Caranya bagaimana Kak Laura? Kan saya masih kecil Kak Laura. Adik-adik, menolong orang lain tidak hanya berupa materi ataupun barang yang bisa kita berikan. Menolong orang lain bisa berupa tenaga, talenta, atau apapun yang ada dalam diri kita. Misalnya nih, kalau orang mau contohkan ya. Misalnya adik-adik nih bermain-main dengan teman-teman adik-adik. Bermain lari atau bermain sepeda. Tiba-tiba teman adik-adik ini ada yang jatuh. Adik-adik memilih untuk mentertawakannya atau menolongnya. Ya, kita harus menolongnya. Ya, dengan menolong teman kita tersebut, kita sudah menyatakan kasih Tuhan lewat hidupnya. Nah, yang kedua apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai murid Tuhan? Ya, misalnya nih, ada teman kita atau tetangga kita yang sedang sakit. Kita bisa membawa dia di dalam doa. Kita berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan bahwa Tuhan mampu menyembuhkan dia. Nah, selanjutnya apalagi ya Kak Laura contoh yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Contoh berikutnya misalnya adik-adik punya talentanya bernyanyi di gereja. Nah, adik-adik bisa memberikan diri untuk memberikan pujian di gereja, atau adik-adik bisa main musik, adik-adik bisa melayani di gereja sebagai pemusik. Jadi adik-adik, banyak cara yang bisa kita pakai untuk menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga semakin banyak murid-murid Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sampai di sini khotbah Kak Laura, kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua dalam menjalani firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Laura. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Yang mengingatkan kita bahwa apapun yang Tuhan Yesus lakukan itu baik pada kita. Walaupun sekarang kita belum melihat hasilnya, tapi ketika kita mempercayakan masa depan kita untuk Tuhan, Tuhan akan melakukan yang terbaik. Adik-adik, kalau punya pengumuman nih buat adik-adik. Hari ini adalah hari terakhir kita beribadah di semester 1 tahun 2021. Untuk semester 2-nya, kita akan menginformasikan melalui papa mamanya di rumah ya.
Oke adik-adik. Nah sekarang kita mau menutup ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita mau menyanyikan satu lagu yang berjudul Istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Istimewa. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tapi kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sekarang ya Bapa, kami akan berdoa untuk adik-adik semua Tuhan dalam pendidikan mereka. Kau memberkati, Kau menyertai, agar mereka juga boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang taat pada orang tua di rumah, dan lebih mengasihi sesamanya. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi papa mama di rumah, dalam pekerjaan mereka, di dalam keseharian mereka Engkau selalu memberkati. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi kakak-kakak sekolah minggu, Kau memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam keseharian kami, agar kami terus melayani Engkau Tuhan dengan penuh semangat dan selalu melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu. Sampai jumpa lagi ya semester depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo.